Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Muhammad Roni di Sulu TV. Ya teman-teman, sudah lama kita tidak berjumpa dan saya juga tidak membuat satu konten video karena banyak hal yang memang terjadi ya selama ini. Yang pertama ada kerjaan, yang kedua ada kesibukan, yang ketiga karena memang ya agak-agak malas-malasan gitu. Kenapa? Karena memang saya udah jelaskan di video-video saya yang lalu bahwa kalau saya membuat video atau ngevlog ini ya itu kalau ada kesempatan aja gitu. Nah, kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat sederhana dan hal ini selalu terjadi di setiap kita, di setiap individu, bahkan di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap keadaan. Ini selalu terjadi pada kita. Yuk, apa itu? Nah, jadi hal yang sederhana ini adalah kenapa kita bisa terjadi salah paham. Yuk, kita bahas sama-sama. Mari kita mulai. Oke teman-teman, kenapa bisa terjadi salah paham? Nah, sebenarnya hal ini sangat sederhana. Kita harus bisa memahami, ya. Jadi tingkat kecerdasan, tingkat daya tangkap masing-masing manusia, masing-masing individu itu berbeda-beda. Saya dengan saudara, saya dengan teman-teman itu bisa berbeda-beda. Jadi apa yang saya menyampaikan terkadang salah diartikan oleh si pendengar. Jadi pendengar dan pembicara saya atau teman-teman itu harus mempunyai keahlian atau kemampuan masing-masing. Yang pertama, si pembicara. Si pembicara atau yang menyampaikan informasi ini dia harus paham. Dia harus paham benar dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia membagikan informasi, dengan siapa dia ngomong-ngomong atau ngobrol. Sehingga ketika dia memahami seseorang, ketika dia memahami lawan bicaranya, dia bisa mengatur atau merangkai kata-kata atau menggunakan bahasa, baik itu bahasa yang sederhana, yang tidak sederhana, itu tergantung si pembicara kepada lawan bicaranya. Nah, sedangkan lawan bicara atau yang mendengarkan orang yang berbicara, baik itu di media massa, baik itu di konten atau di podium, si pendengar dia harus mampu memahami apa yang dibicarakan. Namun di sini kenapa bisa terjadi salah paham? Nah, kesalahpahaman ini sangat sering terjadi, baik itu di keluarga kita, baik itu antara anak dan orang tua, suami dan istri, ya. Kemudian antara teman, baik itu teman sekolah, teman bermain, baik antara lawan politik, ya, teman separtai. Jadi intinya antara satu dan dua orang atau satu dengan banyak orang. Jadi lawan si pembicara, ya, dengan lawan si pendengar. Ngerti nggak? Ya. Jadi istrinya, saya kan bicara, saya ngomong, jadi yang lain dengar. Nah, saya juga harus mampu membuat satu bahasa yang sederhana, yang mampu dipahami oleh orang yang mendengarkan apa yang saya katakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak akan terjadi kesalahpahaman jika antara si pendengar dan si pembicara itu sudah saling memahami. Jadi saya bisa membuat bahasa saya dengan sederhana dan yang mendengar juga bisa memahami. Intinya maksud dari apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami, bisa dimengerti oleh yang mendengarkan. Terkadang terjadi kesalahpahaman itu karena si pendengar tidak memahami maksud atau tidak mengerti maksud daripada tujuan yang dibicarakan atau informasi yang sampai, sehingga disinilah bisa terjadi kesalahpahaman, salah informasi, salah pengertian, sehingga
salah satu faktor terjadinya hoak atau kabar-kabar yang tidak benar juga karena memang dia tidak mengerti apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan, bahkan apa yang dia lihat gitu. Jadi dia tidak mampu memahami inti tujuan maksud daripada yang memberikan informasi atau yang berbicara. Nah, inilah yang mengapa kita bisa terjadi kesalahpahaman. Akhirnya terjadi keributan, terjadi ya ribut, akhirnya terjadi peperangan. Kenapa? Karena semua itu terjadi karena satu hal, yaitu salah paham. Jadi maksud antara A dan si B, antara pendengar dan pembicara itu nggak sinkron gitu. Jadi kalau sinkron, si A bisa memahami si B atau si pendengar bisa memahami si pembicara, ya. Kemudian si pembicara atau yang memberikan informasi, dia mampu melihat lawannya agar dia itu harus menggunakan bahasa yang sederhana atau memang bahasa dia sehari-hari. Jadi si pendengar ini juga harus mampu melihat lawan pembicaranya. Ini kemampuan si A ini gimana sih dengan kemampuan si B atau si C, ya. Jadi dia harus mampu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan. Jadi inilah penyebab kenapa bisa terjadi salah paham. Nah, antara suami dengan istri juga seperti itu. Ini sering terjadi dalam keluarga ya. Jadi sering terjadi seperti ya salah paham, akhirnya ribut antara anak dan orang tua. Si orang tua menyatakan seperti ini dan si anak memahami seperti ini. Kebanyakan orang tua ya, dia menyampaikan keinginan atau maksud tujuannya itu menggunakan bahasa yang memang kurang dipahami oleh si anak. Jadi si orang tua ingin mengatakan buah kelapa, tapi dia ceritanya dari akar kelapa dulu, jadi nggak langsung ke buah kelapa. Nah, sebenarnya hal-hal seperti inilah yang memang sering terjadi kesalahpahaman, salah pengertian. Kenapa? Karena si pendengar tidak memahami dan tidak mengerti maksud tujuan si pembicara. Si pembicara juga tidak bisa melihat kemampuan si pendengar. Nah, jadi inilah yang harus bisa kita seimbangkan, ya. Jadi kita harus mampu menyeimbangkan antara si pembicara dan si pendengar. Begitu juga orang-orang yang memberikan pidato ceramah, ya. Jadi si penceramah ini dia harus mampu melihat situasi, ya, dan kondisi si para pendengar, para jamaahnya ini. Kan banyak sekarang ustadz-ustadz yang memang membuat pengajian-pengajian. Nah, mereka harus mampu melihat kondisi dan keadaan para jamaah. Ini kalau saya menggunakan bahasa seperti ini, mampu nggak dipahami, mampu nggak dimengerti. Nah, kalau memang tidak dimengerti, tidak dipahami, bagaimana? Kan jadi kacau ya. Akhirnya si jamaah ini akan menyampaikan informasi yang dia dengar menurut pengertiannya, menurut pemahamannya kepada orang lain. Nah, jika itu benar maka syukur alhamdulillah, beruntung. Kalau salah, ini yang fatal. Maka akan terjadi salah penyampaian. Nah, akhirnya timbul fitnah, timbul hoak, macam-macam. Karena apa? Karena satu hal yang sangat sederhana tapi sangat penting, ya, dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, inilah kenapa bisa terjadi kesalahpahaman, ya, baik itu antara pendengar dan pembicara, itu di semua keadaan, di semua tempat, di semua orang bisa terjadi kesalahpahaman, baik itu antara keluarga, teman-teman, ya. Makanya kita harus bisa melihat kondisi dan situasi. Yang memberikan informasi, yang berbicara harus mampu
melihat kondisinya. Jadi nggak boleh asal bicara, ya. Jadi kita harus mampu melihat kondisi dan situasi si pendengar atau lawan bicara kita. Baik teman-teman, ini aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya. Mana tahu ada yang tidak memahami apa yang saya katakan, baik di video ini maupun video-video saya yang lalu. Makanya di situ kan ada kolom komentar, makanya coba di komentari, ditanyakan gitu. Mungkin saya menyampaikannya dengan bahasa yang rumit, ya. Jadi sekarang saya berusaha ingin menyampaikan informasi apa yang saya bicarakan dengan bahasa yang sederhana dan bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang, baik itu orang yang nggak sekolah maupun orang yang sekolah. Oke, bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.